sujud menyembahmu, kulihat kasih kuasa-Mu di hadapan tahta suci-Mu, di depan tabur kekuatan-Mu, ku datang sujud menyembahmu. Shalom. Sudah yang kasih dalam Tuhan, banyak sekali hal yang banyak akan saya bicarakan di tempat ini. Saudara, pada waktu ada banyak orang tanya sama saya bagaimana cara untuk mendatangkan mujizat. Karena saya percaya di antara kita semua umat Kristen ingin mengalami suatu keajaiban, ingin mengalami suatu mujizat, ingin mengalami berbagai pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi saat ini mari kita buka Alkitab kita, dan saya percaya dalam edisi khusus ini saya punya maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa Allah betul-betul bekerja dalam hidup kita. Mari kita buka dalam surat 1 Raja-Raja, dan tema hari ini adalah cara untuk mendatangkan mujizat. Surat 1 Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai dengan ke-40. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai dengan ke-40. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, dan tampilan Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan, Elia adalah seorang manusia biasa. Bagaimana dia bisa mendatangkan suatu keajaiban, bagaimana dia bisa mendatangkan suatu mujizat. Demikian kita sebagai umat Kristen, kita orang yang percaya Tuhan Yesus, kita adalah manusia biasa, kita adalah manusia lemah, sama seperti Elia. Kalau kita memperhatikan, Elia mengalami suatu hal, yaitu dia mengalami beban yang sangat berat untuk suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami kemurtatan, bangsa Israel mengalami kemunduran rohani, menyembah berhala, dan Raja Akab dan semua pengikut-pengikutnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ada suatu hal yang luar biasa, yaitu Elia berdiri sendiri, tidak ada yang menemani kecuali Tuhan. Tetapi dia memiliki suatu tekad dan mengambil suatu keputusan, yaitu apa? Supaya bangsa Israel bertobat. Demikian saudara, sebenarnya sebuah kunci untuk suatu mujizat, yaitu seseorang itu memiliki tekad, yaitu apa? Tidak menghiraukan keadaan sekelilingnya. Kalau kita perhatikan, Elia tidak menghiraukan keadaan sekeliling yang ada di kanan kirinya. Kalau kita perhatikan,
Bayangkan 450 nabi Baal, masih ditambah 400 lebih nabi Asyera, dan juga nabi-nabi palsu itu saudara, dan banyak Israel dan prajurit pengikut Raja Akab. Tapi Elia satu orang. Kalau kita perhatikan saudara, misalnya Elia menjitaki 450 nabi palsu itu sama prajurit-prajurit Akab, kemungkinan mereka hanya ketawa aja, karena jitakannya Elia seperti jitakan seperti anak kecil diginikan. Tapi kalau mereka rame-rame jitakin Elia, itu Elia bisa mati kena jitak sampai benjol, saudara. Satu lawan ribuan, satu lawan banyak orang, tapi dia memiliki tekad, aku datang kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ini, yaitu Elia mengambil suatu keputusan. Demikian dalam kehidupan kita, keputusan hari ini mempengaruhi hidup kita yang di masa yang akan datang. Keputusan kita dalam bisnis hari ini mempengaruhi bisnis kita seterusnya pula. Nah, dalam kehidupan kita saudara, saat ini keputusan itu sangat penting. Yaitu apa? Maka saudara mengambil keputusan, yaitu seperti Elia, yaitu datang kepada Tuhan. Sebenarnya saudara saat ini berbaring di rumah sakit, kemudian dokter bicara pada saudara bahwa saudara sudah kena kanker, sudah kena penyakit kronis, sudah tidak ada harapan. Kemudian saudara mendengar pabrik saudara bangkrut, tidak mungkin bangkit. Saudara, saya punya pengalaman bersama Tuhan. Pada waktu saya masih dalam keadaan ya katakan menderita, dalam keadaan susah. Waktu itu mama saya mengalami suatu hal, yaitu apa? Papa saya baru mulai bekerja. Kalau orang baru mulai bekerja banyak sekali hidup susah karena merintis, saudara. Nah, pada waktu dalam keadaan merintis itu, mama saya setiap hari memuji dan menyembah Tuhan. Yaitu apa? Setiap kali dia menyapu, dia memuji Tuhan. Setiap kali dia makan, dia muji Tuhan. Bahkan tetangga saya ngomong, ini namanya Nyah Edan, Nyonya Edan. Kenapa? Bayangin susah senang punya anak 5 laki semua, nyanyi kerjanya setiap hari. Demikian mama saya mengambil suatu keputusan. Dia tetap memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, walaupun tetangga ngecap dia orang gila. Dan saya beritahu saudara, tetangga yang mengecap mama saya gila itu, akhirnya rumahnya juga dibeli mama saya. Karena apa? Tetangga itu ngomong gini, saya tidak menyangka, saya kira itu Anda itu orang gila. Tapi karena saudara itu nyanyi muji terus, akhirnya saudara diberkati Tuhan, bahkan saudara berkelimpahan. Saya beritahu, kalau kita perhatikan seperti orang India itu, dia jatuh cinta, dia juga nyanyi hanya. Dan dia dalam kondisi bangkrut pun dia juga nyanyi hanya. Dan setiap kali dia dapat duit atau tidak dapat duit, dia tetap nyanyi. Demikian dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan suka duka masalah boleh datang, tetapi saudara tetap mengambil keputusan, yaitu mencari Tuhan. Ini penting, suatu tekad, yaitu keputusan tidak menghiraukan kanan kiri. Amin. Jadi tidak menghiraukan apapun yang terjadi, entah gunung cukruk atau bumi bergoncang, tetapi keputusan tekad kita yaitu mencari Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Dan yang kedua, selain mencari Tuhan, Elia juga berkata apa? Mari kita membangun mezbah Tuhan yang telah runtuh itu, mezbah Tuhan yang telah hancur itu, mezbah Tuhan yang porak-poranda itu. Dan bicara tentang 12 batu, bicara tentang Israel, yaitu umat Allah. Ini bicara tentang hubungan Allah dan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, kalau kita simak, kita pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan ini, ada suatu rahasia yang luar biasa, yaitu pemulihan hubungan Allah dan manusia. Saya berkata pada saudara saat ini, walaupun saudara saat ini berdoa pagi, siang, malam, jengkang-jengking sampai kepala botak, sampai kepala benjol, tetapi selama saudara menyimpan dosa, menyimpan kekecewaan, menyimpan akar pahit, semua doa saudara akan seperti angin lalu. Karena apa? Alkitab berkata apa? Mari membangun mezbah Allah yang telah runtuh itu, mezbah Allah yang porak-poranda ini. Ini bicara tentang masalah dosa, saudara.
Yang memutuskan hubungan Allah dan manusia bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong saudara. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar. Tetapi karena dosa itu menghambat datangnya pertolongan Tuhan itu. Saudara, renungkan. Kemungkinan saudara saat ini, saudara hubungan Allah dan manusia, dia bertanya, tuh saya sudah berdoa, dia mencari Tuhan, kenapa mujizat belum terjadi? Kenapa Allah belum datang dalam kehidupan kami? Kenapa Allah belum memulihkan rumah tangga kami? Kenapa Allah belum membuat anak kami bertobat? Saya beritahu, jangan salahkan orang lain, tapi introspeksi saudara sendiri. Introspeksi diri saudara. Kemungkinan saudara saat ini ada dosa yang terselubung. Kemudian saudara saat ini kecewa kepada suami. Kemudian saudara kecewa kepada anak. Kemudian saudara ada akar pahit kepada tetangga. Semua, saudara. Saya beritahu saudara, yang menghambat suatu mujizat adalah dosa. Kalau saudara ingin mengalami mujizat, mari saudara. Yaitu apa? Misbah ini bicara tentang hubungan Allah dan manusia, yaitu bait Allah. Hubungan kita dengan Tuhan. Yang merusak hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa, yaitu kecewa, pencurian, perzinahan. Kemudian saudara saat ini pernah suatu kali ada seorang berkata pada saya, ngomong demikian, Pak, saya ini punya istri dua, Pak. Yang pertama istri tua, yang kedua istri muda. Dan gini Pak, sebenarnya yang jodoh dari Tuhan itu istri yang kedua. Langsung saya ngomong gini, karena istri yang pertama sudah peot, dasar kamu bandot tua, saya gitu. Saya beritahu saudara, saya ngomong sama dia, kamu harus kembali ke istri pertama. Loh, tapi istri pertama itu bukan jodoh dari Tuhan. Saya udah diberkati di gereja, Pak. Nah, itu yang istri yang kedua itu jodoh dari Tuhan. Akhirnya berdebat sama saya ngomong, kamu ini dasar bandot tua, saya gitu. Dan akhirnya dia mau bertobat dan dia melepaskan istri mudanya. Saya beritahu saudara, banyak orang yang beralasan untuk membela dirinya walaupun dia sudah salah, walaupun dia sudah berdosa. Alasannya beraneka ragam, bermacam-macam. Tapi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yang Tuhan kehendaki dalam diri saudara, saudara mau mengakui dosa itu. Saudara tidak menyimpan dosa itu. Saudara tidak berdalih dosa itu. Saudara tidak menutupi berbagai macam dosa itu. Yang Tuhan kehendaki adalah saudara mengakui dosa itu. Saudara. Saya beritahu, kalau saudara kecewa pada suami, saudara mau mengampuni suami itu. Nah, saudara, saya punya seorang ayah, seorang papa. Bagaimana papa saya bisa bertobat? Secara manusia mustahil. Papa saya lulus SD aja tidak lulus. SD tidak lulus. Sejak kelas 2 SD udah bermain judi. Waktu menikah dengan mama saya, hari ini menikah, besok langsung nyeleweng. Bayangin hidupnya tidak karuan semua. Nah, akhirnya singkat kata, mama saya percaya Tuhan Yesus. Mama saya bertobat, berdoa untuk papa saya supaya papa saya bertobat. Tetapi semakin didoain, papa saya semakin jadi, semakin tua semakin jadi, yaitu tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Tetapi mama saya tidak putus asa. Mama saya tidak putus asa untuk mendoain dia. Saya ngomong sama mama saya, Mama, walaupun mama doa sampai capek, tapi kalau mama tetap kecewa dalam diri mama kepada papa, doa mama seperti angin lalu. Saya ngomong sama mama saya, harus mengampuni, harus melupakan segala dosa-dosa papa saya. Mama saya ngomong gini, bayangin sejak kecil saya menderita, punya suami juga seperti keledai liar kayak gini, main ini main enggak karuan semua. Bayangin kalau kaya sama orang lain, kalau susah sama kita. Orang mana yang tidak sakit hati? Tapi saya ngomong mama saya, kalau mama ingin mengalami mujizat, kalau mama ingin mengalami kuasa Tuhan, mama pun harus mau mengampuni papa. Dan mama kan sakit ginjal. Kalau mama mau ngampuni papa,
ginjal mama pun akan disembuhkan dan papa pasti bertobat. Akhirnya mama saya mau mengampuni papa saya. Dan pada waktu doa terjadi mujizat, ginjal mama saya sembuh total. Dan yang kedua, papa pun akhirnya bertobat. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingin pemulihan rumah tangga, saudara kemungkinan berdoa siang malam, tapi selama ada kekecewaan, selama ada akar pahit, selama ada dosa yang tersembunyi itu, doa saudara adalah seperti angin lalu. Saya katakan, kalau saudara berdoa pada Tuhan, mempercaya pada Tuhan, mencari Tuhan, memperbaiki mezbah Allah yang telah runtuh itu, memperbaiki mezbah Allah itu, hubungan Allah dan manusia, maka saya percaya saudara yang sakit kanker, saudara yang sakit paru-paru, saudara yang sakit apapun juga, saya berkata dalam program ini, apapun penyakit saudara, Tuhan akan sembuhkan. Asal saudara mau mengampuni, mengakui dosa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita mau terlebih dulu. Kemudian saudara ngomong, Tuhan saya tidak mampu untuk mengampuni dia. Tapi kalau saudara ngomong, Tuhan beri aku kemampuan untuk mengampuni. Kalau saudara mau, maka Allah akan bekerja. Allah akan bekerja dan memberikan kekuatan untuk mengampuni itu. Ingat, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya berkata pada saudara semua, segala masalah saudara, segala cobaan dalam hidup saudara dapat ditanggung di dalam Yesus. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah saudara mau untuk melakukannya? Kalau saudara mau, maka Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mengampuni, untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Saya beritahu, Elia terlebih dulu memperbaiki mezbah itu, yang berbicara tentang hubungan Allah dengan manusia. Demikian dalam kehidupan kita. Maukah kita saat ini, kita bukan hanya berdoa siang malam, kita bukan hanya berkaok-kaok di dalam mimbar, atau kita berkaok dalam doa kita dengan kata-kata puisi, tapi yang Tuhan kehendaki, maukah saudara mengakui dosa? Kalau saudara mengakui dosa itulah, maka mujizat itu pasti akan datang. Pengalaman dengan Tuhan akan menyertai saudara. Karena banyak sekali orang bertanya pada saya, bagaimana Bapak bisa mengalami mujizat? Bagaimana Bapak hidup dengan mujizat? Tapi saya berkata, karena saya mau mengakui kesalahan saya. Saya mau mengakui dosa, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kemudian saudara saat ini ingin tahu bagaimana mujizat terjadi. Ingat, saudara mau mengakui dosa itu. Mau untuk tekad datang kepada Tuhan. Tidak putus asa. Ingat, hidup kita ini adalah untuk mengambil keputusan. Dan hidup kita ini adalah untuk mengatasi masalah. Masalah boleh datang. Allah tidak pernah berjanji langit selalu terang. Allah tidak pernah berjanji langit selalu mendung. Tapi Allah berjanji, kemanapun engkau pergi, sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam masalah cobaan, Tuhan menyertai saudara. Yang penting dalam kehidupan kita, yaitu Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Demikian Elia memiliki konsep yang kedua ini, yaitu selain tekad, dia juga memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Tapi dia memiliki konsep apa? Dia percaya bahwa Allah menyertai dia. Allah di pihak dia. Yang kita percayai bahwa Allah yang membela kita. Kenapa kita percaya Allah membela kita? Karena dosa kita walaupun semerah kirmisi, walaupun dosa kita setinggi langit pun, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, Dia berjanji pula untuk menyertai kita. Kita percaya kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita percaya darah Yesus menebus kita. Demikian kita percaya bahwa Allah di pihak kita. Allah membela kita karena kita sudah ditebus dan kita mengakui dosa. Saya beritahu tentang iman. Jadi kalau kita berdoa, kita ngakui dosa, itu seperti iman. Nah, harus beriman pula. Nah, ada suatu ilustrasi tentang iman ini. Kalau saudara ada di suatu tempat bergaung, saudara ngomong haleluya, tidak mungkin terjadi
pantulan suara halilintar. Kan bingung saudara. Kalau orang ngomong haleluya, yang terdengar akan kembali suara haleluya. Bukannya haleluya, kembali suara halelupa. Lain saudara. Jadi saudara, saya beritahu, demikian iman. Kalau saudara melakukan, punya tekad mencari Tuhan. Dan yang kedua, saudara betul-betul memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Saudara, lakukan itu dengan iman. Iman itu seperti itu, saudara. Apa yang saudara katakan, saudara mempercayainya walaupun tidak melihat. Elia belum melihat api turun dari langit. Elia belum melihat api itu membakar mesbah itu. Elia belum melihat tanda-tanda suatu keajaiban. Tetapi dia percaya bahwa dia melakukan ini. Dia melakukan doa ini. Dia percaya bahwa Allah sudah menebus hidupnya. Allah di pihak dia. Allah menjawab doanya. Dia percaya. Ingat, kemudian saudara saat ini saya berkata kepada saudara yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah dan dimanapun berada, saudara mengalami masalah, saudara mengalami musibah, saya beritahu, tekad, selain tekad mencari Tuhan, ingat, perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan, mengakui dosa, dan lakukan dengan iman. Ingat, iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita walaupun belum melihat, walaupun kita belum melihat tanda-tanda, tapi kita percaya Tuhan sudah mendengar. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saudara perhatikan, dikatakan akhirnya Elia berdiri. Untuk berdiri ini suatu hal yang tidak mudah, saudara. Saya pernah pada waktu saya belajar untuk khotbah, saudara. Waktu saya baru belajar mau khotbah, saya itu bingung. Pada waktu ada nyanyian pujian, saya bingung. Akhirnya saya bolak-balik ke toilet sambil Tuhan tuntunlah hidupku. Karena saya takut juga menghadapi banyak orang. Saya masih ingat. Tapi pada waktu saya menyerah kepada Tuhan, saya bisa berkhotbah lancar. Kalau ini bicara bukan masalah khotbah, tetapi ini bicara, yaitu apa saudara? Elia berdiri seorang diri menghadapi Raja Akab, nabi palsu dan bangsa Israel. Kalau Elia tidak bisa membuktikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Elia akan bisa mati, dijitakin orang, dipukulin orang, dilempari batu, puluhan ribu orang, masa yang banyak, saudara. Dan Elia seorang diri. Ini bukan suatu hal yang mudah. Elia bisa berdiri di tempat itu karena dia percaya bahwa Allah yang ia sembah tidak akan mempermalukan. Demikian saudara, harus berdiri dengan iman seperti Elia, bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang tidak akan membuat malu hidupnya. Demikian Allah yang saudara sembah adalah Allah Elia yang tidak akan mempermalukan saudara. Elia dengan berdiri tegap, dia berkata apa? Ya Tuhan, aku melakukan ini sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, aku melakukan ini sesuai kehendak-Mu. Ingat, berarti Elia melakukan apa yang dikehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya beritahu pada saudara, sebenarnya yang susah itu bukan melakukan firman Tuhan. Coba kalau firman Tuhan itu diganti, misalnya jangan berzina, diganti berzinalah setiap hari, lumpuh itu orang saudara. Misalnya firman Tuhan diganti misalnya jangan mencuri, diganti firman Tuhan mencurilah setiap hari, bingung apalagi yang akan dicuri, saudara. Coba firman Tuhan itu diganti jangan membunuh, diganti bunuhlah setiap hari, nanti orang akan bingung siapa lagi yang mau dibunuh, kacau semua, saudara. Ingat, saudara, sebenarnya melakukan firman Tuhan itu tidak susah, tetapi melakukan firman Tuhan itu adalah enak dan nikmat bila kita menyadari bahwa ini semua Tuhan perintahkan untuk kebaikan kita. Tuhan firmankan untuk supaya kita dekat pada Dia. Tuhan inginkan supaya kita melakukannya dengan setia. Sebenarnya melakukan firman Tuhan itu tidak susah. Nah saudara, ini jadi pertanyaan, bagaimana kita melihat mukjizat? Doa aja kadang malah gini, setelah doa gini, Tuhan berkati makanan ini.
Setelah itu gini terus tidur. Doa makan aja bisa ketiduran. Apalagi waktu tidur, kata saya punya teman, waktu saya ajak doa syafaat, saya muji menyembah Tuhan, tiba-tiba tidak terdengar suara. 1 jam pertama ada amin 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 amin. Setelah 1 jam kok tidak ada suara sama sekali. Waktu itu malam. Saya lirik ini, saya buka mata, tidur. Bagaimana orang akan mengalami mujizat? Kalau doa aja bisa ketiduran, makan aja kadang lupa berdoa, kadang lupa doa, dan kalau makan pun juga bisa ketiduran juga. Nah, saya beritahu, harus ada suatu tekad, ada suatu perkara yang saudara perhatikan, yaitu apa? Elia berdiri tegap, keberanian, suatu keberanian penting. Demikian saudara, harus memiliki keberanian, tidak kompromi dengan dosa, yaitu saudara percaya, berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Allah, berdiri di depan semua orang untuk menjadi saksi Allah. Kekristenan adalah kata-kata kuasa. Nah saudara, Elia berdoa, dia menengadahkan, dan apa yang terjadi? Dia melakukan sesuai firman Tuhan, dan api turun dari langit dan mujizat terjadi. Dan apa yang terjadi? Suatu perkara ajaib terjadi, perkara besar terjadi kebangunan rohani, yaitu apa? Bangsa Israel waktu itu bertobat saudara, dan Akab semuanya mengakui bahwa Allah yang Elia sembah adalah Allah yang maha kuasa. Demikian saudara, kalau saudara melakukan ini semua, problem masalah saudara akan saudara atasi bersama Yesus, dan orang di sekeliling saudara akan berkata bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang maha kuasa. Tapi jadi pertanyaan, maukah saudara mengampuni? Maukah saudara mengakui dosa? Maukah saudara berkata tidak kepada dosa dan mau berkenan di hati Tuhan, dan melakukan doa saudara dengan iman dan tekad percaya bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang maha kuasa? Saya beritahu, saya mengalami mujizat pada waktu sakit malaria. Karena saya mengoreksi diri saya, ada dosa, saya mengakui dosa di hadapan Tuhan. Pada waktu saya berdoa di rumah sakit yang ada di Kalimantan, saya akui dosa saya, dan Tuhan bekerja. Aku percaya Yesus adalah Tuhan, dan bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Dan saat itu juga saya disembuhkan Tuhan. Saat itu juga, detik itu juga, saya beritahu, kalau saya mengalami mujizat, demikian saudara pasti akan mengalami mujizat pula. Kalau saya bisa mengatasi masalah bersama Tuhan, demikian saudara akan mengatasi masalah bersama dengan Tuhan. Masalah saudara, problem saudara akan saudara atasi bersama Yesus. Dan bersama Yesus, saudara akan melakukan perkara besar. Bersama Yesus, saudara melakukan berbagai macam perkara yang besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang jadi pertanyaan, maukah saudara mengampuni, mengakui dosa, mencari Tuhan, dan lakukan dengan iman? Mujizat itu pasti terjadi. Allah yang bersaudara, Allah yang beserta saudara adalah Allah yang maha kuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa saat ini. Saya percaya Tuhan bekerja, walaupun ini ada di VCD, ada di suatu televisi atau VCD apapun juga, atau direkam dimanapun juga. Saya berkata, doa tidak membatasi kita. Mari kita berdoa saat ini. Saudara yang sakit, akui dosamu. Saudara yang ada masalah, akui dosamu. Saudara yang ada problem, akui dosamu. Saudara yang kena musibah, akui dosamu. Ambil tekad mencari Tuhan, dan ingat, berdiri dalam firman Tuhan, lakukan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa, aku percaya saat ini Engkau mendengar doa kami semua. Yang sakit aku percaya Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah Engkau atasi masalah mereka, karena Engkau berjanji walaupun dalam lembah kekelaman Engkau menyertai. Yang dalam keadaan musibah apapun juga, aku percaya Tuhan Kau ampuni dosa mereka, dan Kau ulurkan tangan-Mu, dan kuasa Yesus bekerja. Di dalam nama Yesus, Bapa di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu
segala kuasa setan, segala kuasa iblis, segala kuasa gelap kami usir keluar dalam nama Yesus. Dan darah Yesus membebaskan, bilur Yesus sudah menyembuhkan, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara yang punya jimat-jimat, yang dukun-dukun, hari ini bertobat juga. Buang itu jimat semua, buang itu semua perdukunan. Karena ingat, cara mendatangkan mujizat supaya tidak ada hambatan, yaitu apa? Jimat itu adalah setan. Tuhan tidak bisa bersatu antara Tuhan dan setan. Tuhan tidak bisa antara terang dan gelap bersatu. Ilmu hitam, ilmu putih, semua dari setan. Mari semua kita mencari Tuhan dan mujizat itu terjadi. Saya percaya Allah memberkati dalam program ini. Tuhan memberkati. Amin.